Secara umum, listrik statis adalah kumpulan dari muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau keseimbangan muatan listrik di suatu benda. Seperti halnya saat menggosokkan penggaris plastik rambut, penggaris ini akan bermuatan negatif, sementara rambut akan bermuatan positif. Dalam listrik statis, pasti akan membicarakan tentang suatu benda atau atom yang memiliki muatan listrik. Atom terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada inti atom. Inti atom tersusun atas dua macam partikel, yakni proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Kedua, ada kulit atom, yang tersusun atas partikel-partikel bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Suatu atom akan dikatakan netral apabila jumlah protonnya dan elektronnya sama. Lalu, suatu atom akan dikatakan bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak dibanding elektron. Dan terakhir, suatu atom dikatakan negatif apabila jumlah protonnya lebih sedikit dibandingkan jumlah elektronnya. Contoh gejala-gejala listrik statis dalam kehidupan. Jadi, petir bisa terjadi karena adanya perpindahan elektron. Ketika langit dalam keadaan kelebihan elektron, maka petir pun muncul mengarah ke daerah yang elektronnya lebih sedikit. Agar kelebihan elektron tersebut segera tersalurkan, akhirnya petir mencari objek yang paling dekat dengan awan. Itulah sebabnya mengapa petir suka menyambar pada benda-benda tinggi. Bisa dikatakan kalau petir merupakan salah satu contoh bahaya listrik statis. Menempelnya debu pada layar TV merupakan salah satu contoh fenomena listrik statis. Debu tersebut bisa menempel pada layar TV karena debu tersebut ditarik oleh muatan elektron yang ada pada layar TV. Ini sama halnya dengan penggaris plastik yang bermuatan negatif dapat menarik potongan kertas. Pertama, gaya Coulomb. Besarnya gaya listrik yang terjadi antara dua benda yang bermuatan. Dengan jarak benda disebut gaya Coulomb, di mana muatan-muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik, sedangkan muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Sehingga besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak tersebut bisa dirumuskan melalui persamaan F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat dengan keterangan sebagai berikut. 2. Medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik atau gaya Coulomb. Intinya, suatu muatan itu dapat memancarkan medan listrik. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber, sedangkan muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik muatan sumber disebut sebagai muatan uji. Berikut ini merupakan rumus medan listrik. E sama dengan K Q per R kuadrat dengan keterangan sebagai berikut. 3. Potensial listrik. Potensial listrik merupakan usaha persatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari satu ke titik lainnya. Besarnya potensial listrik di suatu titik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Pi sama dengan K Q per R dengan keterangan sebagai berikut. 4. Energi potensial listrik. Energi potensial listrik merupakan energi atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya. Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus energi potensial sebagai berikut. EP sama dengan K Q1 dikali Q2 per R dengan keterangan sebagai berikut. Ketika suatu muatan pindah dari satu titik ke titik lainnya, maka usahanya bisa dihitung menggunakan rumus W sama dengan Q delta V dengan keterangan sebagai berikut. 5. Kapasitor.
Kapasitor merupakan salah satu peralatan listrik yang digunakan untuk menyimpan energi dalam waktu singkat untuk dibebaskan dengan cepat. Besarnya kapasitas kapasitor dapat dihitung menggunakan rumus C sama dengan sigma 0A per D dengan keterangan sebagai berikut.